Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba membahas 4 sifat logaritma yang awal. Pertama di sini ada sifat dasar yaitu penjumlahan. Apabila ada bentuk A log B ditambah dengan A log C, maka akan menghasilkan A log B dikali dengan C. Kesimpulannya gini, ketika angka depannya sama atau basisnya sama, angka belakangnya cukup kalian kalikan. Sekarang sifat yang kedua. Apabila sifatnya pengurangan dalam logaritma artinya sama seperti dibagi. Jadi sekali lagi pengurangan sama seperti dibagi. Sifat yang ketiga, jika bentuknya adalah perkalian dengan angka yang belakang dan basis yang sama, maka ini bisa kita coret sehingga ambil depan dan belakangnya saja. Jadi kalau ada A log B dikali B log C, maka akan menghasilkan A log C. Jadi pahami ya, depan dan belakang yang sama bisa dicoret. Kemudian sifat yang keempat, kalau ada bentuk logaritma dan angka di belakang logaritma bisa dipangkatkan, maka pangkatnya boleh jika pindah ke depan. Sekarang untuk lebih jelasnya kita bahas contoh nomor 1. Contoh nomor 1, 2 log 20 tambah 2 log 2 dikurang 2 log 5. Nah, angka dasarnya sudah sama. Berarti bisa ya kita gunakan sifat yang pertama dan yang kedua. Ketika ditambah, maka jadi dikali. Berarti kita tulis 2 log 20 dikali dengan 2. Nah, ini kan dikurang. Lihat sifat yang kedua. Kalau dikurang, berarti jadi dibagi. Nah, sederhanakan 20 bisa dibagi 5, dapat 4. Jadi 2 log kalikan 4 kali 2, dapat 8. Nah, untuk penyelesaiannya, 2 dipangkatkan berapa supaya jadi 8? 2 pangkat 3. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk menentukan hasil, pahami video sebelumnya tentang mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Jadi, apabila ada bentuk logaritma, mau kita cari hasilnya itu adalah sebagai pangkat. Jadi, 2 dipangkatkan berapa supaya jadi 8? 2 pangkat 3. Lanjut untuk yang nomor 2. Nomor 2, ini sifatnya juga sama. Bisa kita gunakan ya, penjumlahan dengan pengurangan. Berarti 7 log 28 dikurang, berarti kan dibagi dengan 4. Ditambah, maka dikali dengan 35. Nah, ini dikurang lagi. Kalau dikurang, berarti kan dibagi. Maka letakkan di bawah. Atau lebih mudahnya, ketika dikurang, taruh di bawah. Ketika ditambah, letakkan di atas. Contoh, ini kan dikurang, maka 4-nya taruh di bawah. Ditambah, maka 35-nya di atas. Dikurang, maka 5-nya letakkan di bawah. Ini bisa ya kalau kita coret, 28 dibagi 4 dapat 7, 35 dibagi 5 dapat 7, berarti sisanya 7 log 7 kali 7, berarti 49. Konsepnya sama, berarti 7 dipangkatkan berapa supaya jadi 49? 7 pangkatkan dengan 2. Nah, jadi 2 adalah sebagai hasilnya. Berikutnya, nah ini sifatnya sama ya, gunakan yang tadi 2 log 4. Ingat aja ketika dikurang sama saja dibagi atau letakkan di bawah. Ketika ditambah letakkan di atas atau dikali. Nah, berarti sama-sama dibagi 4. 1 ini 8, sama-sama dibagi 2. Ini 1, ini 4. Jadi 2 log 1/4. Nah, 1/4 itu kan sama saja seperti 2 pangkat min 2. Jadi pahami ya, kalau pangkatnya pecahan atau bentuknya pecahan, itu pangkatnya adalah min. Jadi 2 pangkat min 2. Min 2-nya kita letakkan sebagai hasil. Untuk contoh nomor 4, nah sekarang jika basis atau angka depannya berbeda, ini kan 2, 3, 5. Berarti tidak bisa pakai sifat yang tadi. Solusinya langsung disederhanakan. Artinya 2 log 4. Langsung dicari 2 dipangkatkan berapa supaya jadi 4. 2 pangkat 2. Nah, pangkatnya adalah sebagai hasil. Sekarang sampingnya 3 log 27. Berarti 3 dipangkatkan berapa supaya jadi 27? 3 pangkat 3. Pangkatnya dijadikan sebagai hasil. Sampingnya 5 log 25. 5 pangkat berapa supaya 25? 5 pangkat 2. 2-nya atau pangkatnya dijadikan sebagai hasil. Berarti sederhanakan, dapat nilainya adalah 7. Untuk nomor 5, log 100 ditambah log 1000. Pahami, jika suatu bentuk logaritma di depannya tidak ada angka, misal seperti ini. Ini angkanya sudah pasti.
10. Artinya nilainya selalu 10. Berarti kan kalau kita tulis sama saja seperti 10 log 100 ditambah 10 log 1000. Berarti tinggal kita sederhanakan. 10 pangkat berapa supaya jadi 100? 10 pangkat 2, maka ambil pangkatnya langsung. 10 log 1000, berarti 10 pangkat berapa supaya jadi 1000? 10 pangkat 3, maka 2 tambah 3 dapat nilainya 5. Untuk contoh nomor 6. Untuk bentukan contoh nomor 6, ini adalah bentuk perkalian, maka kita gunakan sifat yang ketiga dan juga sifat yang keempat. Pahami ya, jika angka belakang dengan basis sama, ini kan bisa dicoret. Jadi ambil depan dengan belakangnya saja. Berarti hasilnya 5 log 7. Kemudian lihat kembali, 7 dengan 7 ini kan juga sama. Berarti bisa kita coret lega. Cukup berarti ambil, kalau sudah dicoret kan habis. Jadi 5 log, sisanya tinggal yang belakang yaitu 125. Tinggal kalian cari 5 dipangkatkan berapa supaya jadi 125. 5 pangkat 3. 3-nya sebagai hasil. Lanjut nomor 7. Nomor 7 konsepnya juga sama. Ini sama perkalian berarti coret. 3 sama coret juga. Sisanya tinggal ambil yang belum dicoret, yaitu depan dan belakangnya. 4 log 16. Berarti 4 pangkat berapa supaya 16? 4 pangkat 2. 2-nya sebagai hasil. Untuk contoh nomor 8. Nah, ini kalau langsung kita coret ini kan belum bisa. Kenapa? Karena 1/6 dengan 6 itu berbeda. Jadi solusinya berubah dulu menjadi bentuk pangkat. 1/6 itu kan sama saja seperti 6 pangkat min 1. Kemudian 125. Nah, ini juga bisa disederhanakan. 125, 5 pangkat 3. Kemudian 1/27. 27 itu kan adalah 3 pangkat 3. Karena pecahan, jadi gunakan min, yaitu min 3. Nah, sifat yang nomor 4, ketika ada pangkat di belakang, pangkatnya bisa kita rubah atau bisa kita pindahkan ke depan ya. Jadi ini min 1, pindahkan ke depan dulu. Ini 3 pangkat, pindahkan ke depan. Ini min 3, pindahkan ke depan. Sisanya 3 log 6 dikali 6 log 5 dikali 5 log 3. Nah, gunakan sifat nomor 3. Ini sama, berarti kita coret. 5 sama, kita coret. Sisanya 3 log 3. Nah, untuk depannya, min 1 dikali 3, min 3. Min 3 dikali min 3 lagi, berarti positif 3. 3 log 3, sifat sebelumnya ya. Jadi ketika ada A log A, di sini boleh. Nilainya adalah 1. Kan sama, coret berarti nilainya 1 atau 9 kali 1. Berarti tetap nilainya adalah 9. Lanjut untuk contoh yang nomor 9. Ini konsepnya sama, berarti kita rubah dulu. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Karena pecahan, jadi gunakan min. Nah, untuk yang samping 1/8. 8 adalah 2 pangkat 3. Karena pecahan, maka gunakan min. Pangkat yang dari belakang, pindahkan ke depan dulu. Pangkatnya pindahkan ke depan. Sisanya baru kita tulis 2 log 3 dikali 3 log 2. 3-nya sama, coret. Min 2 min 3 dapat plus 6. Sisanya 2 log 2. Sama ya seperti yang di atas, nilainya adalah 1 karena sama. Jadi 6 kali 1 dapat nilainya 6. Contoh nomor 10. Jika ada log 2 nilainya adalah P, sedangkan log 3 nilainya adalah Q, maka tentukan nilai dari log 12. Nah, solusinya, jika basisnya semuanya sama, maka angka yang belakang ini kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya gunakan pohon faktor. Berarti kan 12, kalau kita pohon faktorkan, kita bagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, ini mereview pelajaran SD ya. Jadi bagi dengan bilangan-bilangan primanya. Berarti 12 faktor primanya adalah 2 pangkat 2 kemudian dikali dengan 3. Nah, kalau nilai 12 sudah dapat bentuk sederhananya, sekarang tinggal kita jawab soalnya. Jadi log 12 sama artinya seperti log 12-nya kita ganti 2 pangkat 2 dikali dengan 3.
perkalian, berarti gunakan sifat yang pertama. Kalau dikali, kita balik, jadi kita tambah. Berarti log 2 pangkat 2 ditambah log 3. Nah, pangkat yang dari belakang ini gunakan sifat yang nomor 4. Berarti pangkatnya bisa kita letakkan di depan. 2-nya maju ke depan. Jadi 2 dikali log 2 ditambah log 3. Log 2 nilainya di soal sudah ada, yaitu P. Berarti kita tulis 2P. Log 3 nilainya sudah ada di soal, yaitu Q. Nilainya kita ganti dengan Q. Jadi nilai dari log 12 adalah 2P plus Q. Untuk contoh yang berikutnya, log 2 adalah A, log 3 adalah B. Tentukan nilai dari log 18. Konsepnya sama ya, berarti 18 kita sederhanakan dulu menjadi bentuk pohon faktor. Dibagi 2 dapat 9, dibagi 3 dapat 3. Nah, ini kan sudah bilangan prima. Jadi 18 nanti bisa dirubah menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita bisa jawab soalnya. Jadi log 18 sama artinya seperti log 2 dikali 3 pangkat 2. Perkalian, berarti kalau dalam logaritma bisa dirubah jadi penjumlahan. Jadi log 2 ditambah log 3 pangkat 2. Perpangkatan, pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan. Jadi log 2 ditambah, ingat kalau penjumlahan naruh pangkatnya jangan paling depan, melainkan di depan logaritmanya. Jadi 2-nya letakkannya nanti harus di sini. Jadi 2 dikali log 3. Log 2 sudah ada, nilainya adalah A, ditambah ini 2, log 3 nilainya sudah ada B. Jadi hasilnya adalah A plus 2B. Lanjut contoh soal berikutnya. 3 log 5 nilainya adalah 1,465, 3 log 2 0,673. Yang diminta 3 log 20. Konsepnya sama ya, angkanya sudah sama semua basisnya. Berarti 20-nya bisa kita faktorkan. Dibagi 2, 10. Dibagi 2, 5. Jadi 20, 2-nya ada 2, atau bisa kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian dikali dengan 5. Nah, untuk bentukan yang ini sudah. Sekarang bisa kita jawab soalnya. 3 log 20 berarti 3 log 2 pangkat 2 dikali 5. Perkalian logaritma, berarti kita tambah. Jadi 3 log 2 pangkat 2 ditambah, depannya kan 3 log. Jadi 5-nya dirubah jadi 3 log juga ya. Jadi sesuaikan dengan yang depan. Kalau sudah, pahami. Ini ada pangkat. Pangkatnya bisa kita letakkan di depan seperti nomor 4. Jadi 2-nya ke depan, sisanya 3 log 2 ditambah 3 log 5. 3 log 2 nilainya adalah sebuah bilangan, maka digantinya nanti pakai bilangan. Jadi 2 dikali 3 log 2 nilainya adalah 0,673. 3 log 5 nilainya adalah sebuah bilangan, maka diganti 1,465 sesuai dengan soal ya. Kalau sudah, di sini kita kalikan 2 dikali dengan 0,673 dapat 1,346 ditambah dengan 1,465. Kemudian hasilnya 1,465 dapat 2,811.